Hai semuanya, apa kabar di pagi ini ya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita tetap bisa beraktivitas ya. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba ya, kita sama-sama belajar bagaimana kunci sukses di TikTok. Jadi ada beberapa pembahasan, nantinya ikuti sampai akhir ke kawan sekalian, dan akan kita kaitkan juga nantinya dengan bagaimana strategi 88 strategi bisnis ala Rasulullah yang tak akan pernah rugi ya. Ini ya. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana strategi Rasulullah ini, baru nanti kita akan bahas bagaimana kunci sukses di TikTok itu ya. Baik kawan-kawan kalian, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Apa kabar kawan-kawan pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Bagaimana? Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Baik kawan-kawan sekalian, ini ada di bab 32 ya, tentang strategi bisnis Rasulullah ini, bagaimana cara Rasulullah dalam berbisnis sehingga beliau sukses ya, mulai dari masa dia remaja, yaitu menjadi salah satu ya pedagang, itu memperdagangkan barang-barang yang akhirnya menjadi istrinya sampai ke daerah Yaman dan sebagainya. Tentunya tidak sembarangan. Jadi beliau ini sangat disenangi oleh para pembelinya karena kejujuran, tidak riko-riko, dan bahkan memberikan harga pokoknya itu diberitahu. Jadi dia tidak mengharapkan keuntungan yang besar, tapi memberikan harga, saya modalnya sekian ya. Jadi dengan sendirinya orang yang mau membeli keuntungan ya diberikan sendiri begitu ya. Jadi ini kalau sekalian, bab ini sebenarnya tidak, Rasulullah itu tidak menunda-nunda ya dalam perdagangannya, dia dalam berbisnis dia tidak pernah menunda-nunda. Jadi kawan-kawan, sukses bukanlah pemberian atau warisan. Sukses adalah hasil dari kerja keras yang dimulai dari menebar cinta, menyamai, merawat sampai memetik buah kesuksesan gitu ya. Jadi kawan-kawan, tentu itu yang diantaranya ya cara Rasulullah itu. Untuk itu ia bisa menyamai kesuksesan dibutuhkan usaha yang tawakal dan tidak mudah. Yang tidak mudah tentunya, dan semakin tinggi hasil yang akan dicapai maka semakin sulit pula ya upaya untuk mencapainya. Jadi harus berusaha, harus belajar ya. Tanpa belajar kita tentunya tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Belajar juga tanpa kita praktekkan juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ini salah satu usaha kawan-kawan sekalian, kita mempelajari bagaimana cara di TikTok, berbisnis di TikTok itu ya, kemudian kita praktekkan ya. Yang sudah siap kita praktekkan, apa yang bisa jangan kita tunda-tunda, praktekkan sekarang juga. Baik, ini banyak sekali komentarnya ya. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya persoalannya adalah apakah cita-cita sukses itu bisa ditebar untuk disamakan atau serta dirawat sehingga berbuah. Nah itu bisa tidak berbuah cita-cita sukses itu? Ternyata tidak selalu. Banyak orang yang gagal meraih cita-citanya. Mengapa? Karena cita-cita itu ternyata tidak pernah disemaikan ya untuk dirawat sehingga menjadi nyata. Ternyata cita-cita itu hanya sebatas cita-cita. Jadi hanya sebatas angan-angan, cita-cita tinggi tapi tidak pernah dipraktekkan begitu ya. Nah inilah perlunya kita mempraktekkan apa ilmu yang kita dapat, langsung kita praktekkan itu. Sebenarnya sukses adalah hak setiap orang ya, orang siapa saja, siapapun bisa menjadi orang sukses atau berprestasi. Hanya umumnya orang yang gagal pada fase memulai. Nah ini ya, pada orang yang umumnya menurut trik Rasulullah perdagangan yang tidak akan pernah rugi itu, kebanyakan orang itu gagal pada fase memulai. Jadi dari awal sudah gagal begitu ya. Umumnya orang yang gagal pada mereka umumnya bingung apa yang pertama-tama harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Akibatnya banyak peluang untuk meraih cita-cita sukses menjadi terabaikan. Akhirnya cita-cita melayang tanpa pernah dimulai ya, sebatas angan-angan ya. Bagi kawan-kawan sekalian, tentunya kawan-kawan yang bergabung di TikTok Shop ini ya tidak begitu ya. Tentunya kita harus punya semangat sukses ya. Kita apa yang ilmu yang sudah kita dapatkan
harus kita mulai praktekkan. Dapat satu, praktekkan satu. Tidak perlu sampai paripurna betul ya, kita pelajari dari A sampai Z, tapi satu pun tidak ada kita praktekkan. Mari kita mulai dari sekarang. Apa yang bisa kita praktekkan ya, sambil kita menyempurnakan. Penyempurnaan tentunya diperlukan ya. Dalam suatu perencanaan tentunya ada evaluasi, begitu kawan-kawan ya. Terima kasih kawan ya, sudah banyak sekali yang komentar ya, anak yang sudah bergabung ya. Terima kasih, saya senang sekali ya. Ya, ada Al Habib ya. Ya, jadi di sini juga kelihatan kawan-kawan. Ya, senang saya ya melihat dukungan dari teman-teman semuanya ya. Baik kawan-kawan, jadi kalau ini kawan-kawan bertanya kenapa ini katanya judulnya ini kunci sukses di TikTok, loh kenapa ini jadi cerita apa strategi bisnis Rasulullah gitu kan. Nah ini kawan-kawan, kita akan menuju ke sana nanti, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya cara-cara orang sukses itu bagaimana. Jadi karena istri Rasulullah itu Siti Khadijah itu salah seorang ya konglomerat terkenal pada masanya di zaman Rasulullah ya, di zaman Rasulullah. Konglomerat, orang terkaya di Mekah ya, orang terkaya di Mekah, dan Nabi kita Nabi Muhammad itu ialah salah satu operator yang menjalankan usahanya ya, sampai berdagang kemana-mana. Akhirnya bertambah maju usahanya, perdagangannya menjadi konglomerat terkenal ya, dan sebuah kekayaannya dia didikasihkan untuk perjuangan Rasulullah tentunya ya. Maka perlu kita ikuti, perlu kita mengetahui bagaimana trik Rasulullah dalam berdagang. Ternyata ada 88 strategi beliau dalam melaksanakan perdagangan itu kawan-kawan ya. Baik, penyebab orang gagal memulai atau selalu menunda-nunda. Nah itu berarti kan orang yang belum pernah memulai dan selalu menunda-nunda, mengulur-ulur waktu gitu kan. Menunda-nunda usaha adalah persepsi yang salahnya. Umumnya setiap orang yang selalu membuat kata-kata terkait dengan apa yang dikerjakan, ketahuilah bahwa kata-kata itulah yang membentuk persepsi. Tanpa disadari, kadang-kadang kata-kata dibuat justru membentuk persepsi yang membebani dirinya. Akibatnya pekerjaan yang dipersepsikan justru menjadi berat baginya, sehingga menjadi tidak tuntas. Maka mulailah merintis persepsi sukses dengan membuat kata-kata yang kita bentuk persepsi positif agar menyenangkan dan tidak terasa menjadi beban ya, begitu kawan-kawan ya. Jadi jangan persepsi kita itu atau kata-kata kita itu justru menjadi beban kita dan kita takut untuk memulai usaha kita ya. Mulailah teman-teman ya, kawan-kawan sekalian semuanya, di khususnya para TikToker ini ya, mari kita memulai sesuai petunjuk-petunjuk yang ada. Nantinya akan saya sajikan beberapa petunjuk yang ada agar bagaimana orang-orang sukses di TikTok itu. Ada kuncinya sebentar lagi ya. Baik kawan-kawan, penyebab lainnya adalah merasa berat. Kita sering merasa bahwa cita-cita dan tujuan yang akan kita capai terasa berat. Rasanya kita terlalu kewalahan ya. Terlebih jika dilihat kemampuan kita yang dipersepsikan kurang mumpuni. Nah, gitu kan. Kita persepsikan diri kita itu menjadi orang yang kurang mumpuni, sehingga kita tidak pernah memulainya ya, tidak pernah memulainya. Menunda-nunda, tidak pernah memulai, habis di teori gitu kan, habis di teori dan habis waktu kita hanya untuk belajar, tidak pernah dipraktekkan. Belajar boleh, ilmu banyak boleh, tetapi harus dipraktekkan kawan-kawan ya. Kurang seimbang atau lebih atau lain sebagainya. Sungguh ini adalah persepsi diri yang salah. Jika kita serius menjalankannya, tidak ada sesuatu sulit jika kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ragu dengan keberhasilan atau takut gagal juga bisa menciptakan penundaan selama dirinya merencanakan untuk berusaha dengan memulai itu dan ini pada suatu hari kelak. Maka ia
masih memungkinkan untuk mencapainya. Tetapi bagaimana jika kita ternyata prestasi kita tidak naik atau malah turun, kemudian ragu-ragu. Jadi ragu dengan keberhasilan atau takut gagal, itulah yang membuat kita tidak pernah memulai sesuatu. Itu belum dimulai kita sudah merasakan nanti gagal, nanti rugi, nanti ya itu ya. Memang kata-kata orang bijak ya, keberhasilan itu hanya 1 dari 99%. Jadi 1% keberhasilan seseorang itu hanya 1% dari 99% kegagalannya. Jadi itu kata-kata orang bijaknya. 99% kita itu adalah gagal, hanya 1% yang keberhasilan kita. Maka kita kejar yang 1% ini. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut kita rasakan atau mengalami kerugian, tapi takutlah kita kepada usaha yang tidak pernah kita mulai dan tidak pernah kita praktekkan. Apalagi ilmu yang kita dapatkan tidak pernah kita praktekkan. Itu ya. Ini ramai sekali ini, sudah lama ya yang bergabung ini. Apa kabarnya kawan-kawan sekalian ya? Semoga saja kawan-kawan sekalian sehat, bahagia, gitu kan? Mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan, ya, kesehatan yang prima dan rezeki yang berlimpah ruah ya. Baik kawan-kawan. Jadi kita lanjut ya tentang bab ini, bab yaitu tidak, saya ulangi, bab tentang tidak menunda-nunda ya, dalam buku 88 Strategi Sukses Rasulullah ya. Apa yang dilakukannya? Belajarlah terus dari kegagalan. Nah itu, jadi kegagalan itu kita jadikan cambuk keberhasilan ya. Hilangkan rasa ragu untuk selalu memulai yang baru. Nah itu, jadi sesuatu yang baru jangan kita ragu, kita memulai saja. Yakinlah dari kita bahwa gagal bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Nah itu tadi ya, kata orang bijak saya bilang ya, keberhasilan itu adalah 1% dari 99% kegagalan ya. Penyebab menunda-nunda berikutnya adalah sifat alamiah manusia. Secara alamiah manusia ingin menghindari sakit dan meraih kesenangan. Jika melihat belajar sebagai menyakitkan dan banyak bermain sebagai kesenangan, yaitu ya belajar, kalau orang yang tidak akan sukses itu, belajar itu dianggap sesuatu yang menyakitkan dan bermain itu merupakan kesenangan ya. Itu ya, untuk kita jadikan catatan ya. Jika kita melihat belajar sebagai menyakitkan dan banyak bermain sebagai kesenangan, maka kita cenderung menunda belajar dan memilih untuk bermain. Jika kita seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang gagalan kan. Jadi orang yang gagal itu salah satu cirinya ialah orang yang banyak bermain itu kan, dan sedikit belajar ya. Sifat alamiah, yakinlah pada diri kita bahwa tidak ada prestasi atau kesuksesan tanpa susah terlebih dahulu ya. Jangan pernah menunda-nunda, karena penundaan adalah kuburan di mana kesempatan dimakamkan. Jadi penundaan adalah kuburan di mana kesempatan dimakamkan ya. Aduh, itu ya. Penundaan adalah kuburan dan kesempatan dimakamkan. Jika waktu adalah kehidupan, maka menyia-nyiakan waktu adalah pembunuhan. Nah, ini ya kata-kata mutiara ya. Jika waktu adalah kehidupan, maka menyia-nyiakan waktu adalah pembunuhan. Nah, itu ya. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan pentingnya menyegerakan suatu urusan. Bersegeralah melakukan perbuatan baik, karena akan terjadi fitnah laksana sepotong malam yang gelap ya. Dalam hadis lain beliau juga menerangkan, jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Ibnu Umar berkata, bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Bila engkau di pagi hari, maka janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Ya, itu kata-kata mutiara luar biasa ya. Hasan Al-Basri berwasiat, jangan sekali-kali menunda-nunda, karena Anda adalah hari ini bukan besok. Jadi jangan sekali menunda-nunda, karena Anda itu adalah hari ini bukan esok.
Anda adalah hari ini, bukan hari esok. Beliau juga berkata, apabila Anda memilih esok hari, maka penuhilah dengan ketaatan. Apabila Anda memilih esok hari, maka penuhilah dengan ketaatan. Sebagaimana hari ini yang Anda penuhi dengan ketaatan, bila Anda tidak lagi hidup di esok hari, ya, maka Anda tidak akan menyesal atau apa yang Anda lakukan hari ini. Ilmu Al-Jauzi mewanti-wanti kita agar tidak mengulur-ulur waktu. Dia pernah mengatakan, jangan sekali-kali mengulur-ulur waktu, karena ia merupakan tentara iblis yang paling besar. Ya, penundaan merupakan bakal orang bodoh dan lalai. Itulah sebabnya orang yang salah berwasiat, jauhilah saufa atau nanti. Penundaan juga kemalasan merupakan penyebab kerugian dan penyesalan, itu ya. Di penghujung tulis ini kita sampaikan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan merupakan perilaku buruk yang bisa menjadi penghalang kesuksesan kita di kemudian hari. Sejarah berkata, tidak sedikit Bani Adam mati dengan meninggalkan segudang cita-cita yang gagal yang direalisasikannya, dan itu seringkali memodulasi atau ucapannya nanti setiap kali melakukan aktivitas. Jadi itu ya, tidak sedikit Bani Adam itu mati atau manusia itu mati dengan meninggalkan segudang cita-citanya yang gagal direalisasikannya. Jangan sampai kita terjadi seperti itu ya. Jadi apa yang menjadi cita-cita, apa yang jadi pikiran kita, apa yang jadi misi kita, realisasikan hari ini, jangan menunggu hari esok. Begitu kawan-kawan yang ada juga ya pada kegiatan misalnya di TikTok ini ya, jangan menunggu hari esok. Semoga bermanfaat ya. Kalau menjadi ilmu silakan dipraktekkan, jangan menunggu hari esok, karena kita adalah hari ini, kita adalah hari ini, kita adalah hari ini, bukan hari esok. Jadi kita adalah hari ini, bukan hari esok. Oke kawan-kawan, bagaimana ya? Kunci sukses di TikTok itu akan saya sajikan berikut ini ya. Baik, kawan-kawan sekalian, sudah mendengar dan mencari ya referensi atau ilmu-ilmu bagaimana seseorang itu bisa sukses ya, khususnya di TikTok. Saat ini sedang ngetren terutama di anak-anak muda ya. Masa anak-anak muda ya kalah dengan uak ya, kakek seperti saya ya. Iya, saya sudah menjadi kakek saja masih bersemangat untuk belajar dan mempraktekkan, apalagi Anda ya orang-orang masih muda, Gen Z ya dan milenial. Jangan buang-buang waktu ya. Kita punya HP, manfaatkan HP. Kita punya kuota 5.000, manfaatkan kuota 5.000 itu untuk kita mencari penghasilan di TikTok ya. Bagaimana caranya? Berikut ini akan saya sampaikan. Jadi ya, kawan-kawan sekalian, tentunya ini merupakan jalan awal ya, jalan awal Anda untuk menjadi orang sukses di TikTok itu. Apa itu Pak? Apa itu Om? Itu kan, ini adalah buku ya, buku karangan Johann Augustin ya, ini ya, buku karangan Johann Augustin yang berjudul 0 sampai 1 juta dolar dalam 6 bulan di TikTok Shop ya. Iya, ini merupakan pengalaman daripada Johann Augustin yang dijadikannya sebuah buku yang dirangkum dalam buku ini. Halamannya 211 halaman ya, dan membahas ini ya trik-trik beliau dalam berbisnis di TikTok Shop itu ya, mulai dari pembuatan akun sampai ke bagaimana kita menjadi misalnya membuka toko. So itu kita menjadi ikut program affiliate seperti saya ya, ikut itu kan. Dan sebenarnya saya baru, kawan-kawan sekalian ya, baru saya membeli buku ini dan mempelajarinya, belum cukup 1 minggu terus terang saja. Tapi begitu saya dapatkan satu petunjuknya, langsung saya praktekkan. Termasuk yang hari ini adalah petunjuk dari buku Johann Augustin ini ya, di dalam buku 1 juta dolar dalam 6 bulan. Ini sudah ada saya praktekkan. Nanti kawan-kawan bisa praktekkan juga ya. Jangan lupa ya, klik keranjang kuning ya, klik keranjang kuning di bawah ini, klik keranjang kuning di bawah ini ya. Beli harganya
murah 142.000 dan ada diskonnya gratis ongkir ya. Jadi pada buku ini kawan-kawan jelas sekali ya, jelas sekali apa namanya dari awal. Nah ini ada ininya, petunjuknya ya. Itu kuncinya berarti kawan-kawan sekalian, kalau kita mau sukses di TikTok Shop ini kita harus punya ilmunya ya, ilmunya itu kita dapatkan dari buku ini ya, 0 sampai 1 juta dolar dalam 6 bulan karangan Johan Agustian ya. Caranya bagaimana kawan-kawan? Itu tadi klik keranjang kuning di bawah ini ya, order segera dan ikuti dan selesaikan ya pembayarannya. Nanti kita akan mendapatkan ya paket buku ini ya. Pelajari, kemudian baca, pelajari, dan praktekkan ya. Baik kawan-kawan sekalian, mungkin dalam pertemuan kali ini ya cukup sekian dulu ya. Kita akan bertemu kembali nanti live streaming. Semoga dan insya Allah besok kita akan live streaming kembali ya. Kita akan lanjutkan pembahasan apa saja di dalam buku ini, dan semoga saja kita mendapatkan wawasan-wawasan ilmu-ilmu yang baru sebagai kita orang pemula di TikTok Shop ini, dan kita dapat praktekkan segera, jangan sampai menunggu ya. Kita praktekkan apa yang sudah kita dapat, kita praktekkan ya, baru kita evaluasi. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan kawan-kawan yang telah mau order melalui keranjang kuning saya ucapkan terima kasih ya. Tetap dukung kegiatan ini dan selamat bertemu kali di lain kesempatan. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.